baginda Rasulullah SAW bersabda juga, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yakinkan orang yang mau maut itu kalimat la ilaha illallah. Kan kita sekarang ini kan mau maut, bener gak? Gak ada di sini yang tidak mau mati. Ada nggak kira-kira ibu di sini yang saya mah tidak mau mati? Pakai kata-kata dulu, belum mati dulu mau belakangan. Kalau ibu matinya belakangan, siapa yang mengakhirkan ibu? Gak ada orang sendirian. Repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita tiada lain, semoga kita mendapat rahmat, ampunan, dan mendapat keselamatan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua untuk meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimohon ibu-ibu untuk supaya hikmah niat iktikaf di masjid, beribadah menjelang maghrib itu adalah lebih utama dan lebih bagus. Kita menantikan sholat maghrib dari sholat ke sholat itu termasuk kepada sebaik-baik amal, ya. Sebaik-baik amal yaitu adalah afdhalul amal intidorus sholat ba'da sholat. Sebaik-baik amal itu menantikan sholat setelah sholat, gitu ya. Kita tadi sudah sholat asar, sudah pada sholat asar Bu. Jangan sampai datang ke sini tidak sholat asar atau belum sholat asar. Alhamdulillah. Nah, jadi sebaik-baik amal itu adalah menunggu sholat setelah sholat. Nah, kita setelah sholat asar menunggu maghrib. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya dalam setiap kesempatan kita berkumpul selalu saya menyampaikan untuk bekal kita di akhirat, ya. Mungkin ibu-ibu masih pada ingat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang lalu ketika pertemuan
pertemuan yang sudah lalu bahwa nanti di akhirat akan ada orang-orang yang wajahnya kayak apa, Bu? Kayak apa? Kayak bulan purnama. Nah, lanjutnya siapakah dia itu? Dia itu adalah yang suka membaca apa? La ilaha illallah. Baca ibu enggak? Alhamdulillah ya. Andaikan ibu tidak sempat membaca 100 kali, paling tidak ibu baca sibuk. Ibu ya misalkan sibuk karena jualan, sibuk karena bisnis, sibuk karena pekerjaan, maka paling tidak Bu ya baca habis sholat berapa kali, bacalah 3 kali paling tidak ya, jangan ditinggal. Itu sudah ngobrolnya, cuman ibu kalau ketika kita membaca yang setelah sholat 5 waktu cuman 3 kali, tah ibu caranya baca 3 kali tapi dipanjangkan semuanya ya, dipanjangkan semuanya dan diniatkan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, panjangkan semuanya. Gimana? La ilaha illallah. Begitu ya. Kalau ibu cuma baca berapa kali? 3 kali. Kapan? Habis sholat. Khususkan 3 kali. Tapi dipanjang. Sudah Bu, belanjanya sudah. Kenapa seperti itu? Begini rahasianya Bu. Ada sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Siapa saja di sini, siapa saja. Siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian wa maddaha bita'zimin, dengan dipanjangkan, dimadkan. Kalau kata ahli tajwid mah, ahli qiraat, dipanjangkan, yang panjangnya dipanjangkan ya, yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha, salah itu ya, sebab la-nya harus dipanjangkan. Ujungnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, salah. Kenapa salahnya? Loh-nya itu harusnya loh-nya dipanjangkan. La ilaha illallah, begitu ya.
dengan penuh rasa takzim. Habis-habis penuh rasa takzim, hikmah, khusyuk gitu. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hudimat lahu arba'atu alafin min al-kabair, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus berapa dosa? 4.000 dosa. Kenapa seperti itu? Kita ini, Bu, ya, kita dari maghrib apa ya, dari untungnya, Bu, ya, maghrib ke isya. Nah, dari maghrib ke isya tidak banyak dosa yang tidak terasa, ngomongin orang lah, ya, gitu. Kejelekan orang diomongin sana sini dan lain sebagainya. Banyak lupa ketika itu kepada Allah, berarti tidak ibadah. Maka ada dosa di situ antara maghrib dan isya. Maka antara maghrib, tadi maghrib baca la ilaha illallah 3 kali, sampai isya baca apalagi kalau 100 yang kemarin itu, ya, ini mah selain daripada di luar yang itu, ya, baca habis isya baca lagi berapa kali tadi teh, habis sholat paling tidak berapa kali? 3 kali, tapi dipanjangkan semua. Bagaimana kalau misalkan lebih bagus? Itu harusnya mah dikram kasiro, dikir yang banyak sampai ribuan, harusnya mah la ilaha illallah itu, ya. Nah, itu habis isya kan kita ini banyak meleng, banyak lupa, bener nggak, Bu? Habis isya sholat pada isya, habis witir dan seterusnya, misalkan kan kita teh berapa dipakai eling kepada Allah, malahan dipakai tidur tuh sampai subuh. Tak dengan harapan setiap dari sholat ke sholat itu dikiparati dosanya, dibersihkan dosanya gitu. Datang maghrib dari isya ke subuh dikiparati dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Dari subuh baca lagi subuh sampai duhur, banyak yang lupa, banyak yang tidak eling sama Allah, dikiparati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dari duhur kan baca lagi tuh, baca lagi dipanjangin. Dan si mak-mak sekarang udah tua begini, udah usia 70 tahun, usia 80 tahun, ngapain baik? Nyari duit? Kagak, ya mak ya, nyari duit kagak. Udah tua mah, makan suka disiapin oleh siapa? Oleh anak, oleh cucu. Untuk jajan disiapin oleh anak dan cucu. Kita makan tinggal makan. Itu si mama yang 70-80, bener gak, mah? Bahkan bukan emak lagi nyebutnya juga, nenek. Nyari duit sendiri, kata Pak Ustaz. Nyari duit sendiri masih kuat, alhamdulillah, hebat. Itu semangat berarti, ya. Itu setelah kita ini dari duhur kiparat lagi nanti sampai ke asar terus, dengan harapan apa?
dengan harapan ketika kita mau membawa kalimat la ilaha illallah. Begitu. Baginda Rasulullah SAW bersabda juga, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau maut itu kalimat la ilaha illallah. Kan kita sekarang ini kan mau maut, bener gak? Gak ada di sini yang tidak mau mati. Ada nggak kira-kira ibu di sini yang saya mah tidak mau mati? Ada kali, belum mau mati dulu gitu Ustaz. Pakai kata-kata dulu, belum mati dulu, mau belakangan. Kalau ibu matinya belakangan, siapa yang mengakhirkan ibu? Tidak ada orang. Gak ada orang sendirian. Nah, bareng-bareng repot. Repot malah. Nah, jadi apa? Itu supaya ketika maut itu jangan ditalkinkan orang, tapi menalkinkan diri sendiri dari sekarang. Siapa yang ditalkinkan? Ruh kita, hati kita, nafsu kita disuruh untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Itu ya, paham Bu? Makanya saya bilangin, ini ibu-ibu yang hari Selasa kemarin kan lain lagi dia orang-orangnya, lain lagi. Ibu-ibu mah yang biasa yang dari sini dekat ya. Yang Senin Jumat, yang malam Selasa Jumat masuk biasa, alhamdulillah. Yang lain-lain ini itu. Makanya Bu, saya kasih tahu cara nalkinkan lahir dan batin kita, ruh kita, nafsu kita. Ketika ibu yang belum tahu nih, nah ibu-ibu kemarin dikasih tahu yang ada menini ya dekat ini. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tuntunan baginda Rasul, matanya harus ditutup, merem, ya, merem. Ketika zikir la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah itu matanya harus tutup matanya. Kan maut juga matanya bagaimana? Kira-kira ibu kalau maut matanya mau melotot mau merem? Kali ada yang berdoa dari sekarang, ya Allah aku mohon maut pelototkan mataku. Orang yang nengok aja pasti gimana? Karena matanya jangankan mata melotot, melek aja baru melek. Gini baru gini meninggal, begini gitu kan? Benar kan? Rusak jelek lagi, rusak. Masih belang dia. Nah, tuh. Jadi makanya ketika zikir itu belajar apa? Belajar merem. Gambarin aja ketika dikubur itu begitu, gitu. Ya pasti kan dikubur itu adalah gelap. Yang bicara di situ siapa? Ruh kita dan hati kita. Maka belajar ketika hidup di sini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan caranya digimanain? Dipajangkan. Bukan ya satu itu. Yang kedua bagaimana? Gimana? Ini saya ngajar masuk ke kuping kanan. Tadi Bu, tadi harus bacaannya digimanain? Tadi
tadi dari mulai dari satu tadi. Yang pertama apa tadi? Bukan. Ada lupa Lupa Pak Ibu, makanya dengerin. Ya. Sebab nanti mungkin yang saya sampaikan sekarang, mungkin apakah sampaikan lagi atau yang akan datang nggak tahu, lupa lagi. Hah? Iya itu bekal siapa? Bekal buat ibu-ibu, bekal di alam kubur, bekal di alam mahsyar, bekal di akhirat. Dah yakin kalau saya kasih duit mah semua udah gede, duitnya juga semuanya udah pada banyak duit, udah pada tebal. Balik lagi pertama, makanya saya dengerin atuh dengerin satu tadi, baca setiap pada sholat paling tidak berapa kali? Dan tadi mau lupa lagi baik 100 kali ya. padahal belum setengah jamnya Bu ya. Apalagi kalau sehari. Bener nggak? Kiri tapi bawah. Baru aja 15-20 menit udah lupa lagi. Itu teh ibu-ibu yang merhatikan, apalagi kalau ibu-ibu yang tidak merhatikan. Keplos deh yang teh kita. Ngobrol memakan. Balik lagi. Satu tadi apa? Baca 3 kali. Baca, dawamkan, paling tidak ikatkan setiap pada sholat itu berapa kali? Berapa kali? Gitu deh ibu-ibu mah. Kalau saya harus di ini kambingnya berapa kali? Berapa kali? Kedua, bacanya di gimana ini Bu? Tak ingat tadi dipanjangin. Nanti ingat apa dua Kak? Tumben. Tumben. Dua, dipanjangin bisa ya? Kita kalau mau dikir kan biasa gitu kan? Al dzikr taqarruban ilallah, afdhalu dzikri fa'al amahu. Ya, biasa. Balik lagi. Balik lagi ke situ kan? Ya itu. Yang kedua apa tadi? Bacangin ya. Satu tadi harus baca 3 kali. Yang kedua dipanjangin bacanya. Yang ketiga merem. Ingat ibu merem. Lah, ibu merem mah ingat baik. Untung tidak merem-merem. Lupa lagi. Yang pertama 3 kali. 3 benar tiga Pak? Apa tadi ya? 3 udah. Merem udah tadi. Udah tadi merem. Oh, tadi merem ya? Alhamdulillah. Merem nikmat atau merem apa? Merem nikmat. Alhamdulillah. Nah, balik lagi soal yang ngapalin itu. Nah, itu cara-cara untuk bekal kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Satu apa tadi? Harus baca 3 kali. Paling sedikit. Kemarin udah dikasih tahu 100 kali kan? Tapi ini mengkaitkan.
Bagi yang sibuk itu, bagi yang sibuk itu teh. Bagi yang kedul, tahu kedul? Malas. Malas. Bagi yang sibuk gitu. Kedua, Harus panjangin. bacaannya harus dipanjangin. Sebab itu akan menghapus dosa kita dengan dipanjangin. Dua, tiga. Ingat baik sih, merem. Bagus. Nah, yang keempat, empat kali banyak, yakin? Yang keempat, bercatat nih. Yang keempat, kalau pikir itu harus bersuara. Kata baginda Rasul, kalau yang tadi mah ghammid ainaika, tutup matamu, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, tutup matamu kalau kita dikir teh. Yang kedua, warfa sautaka, angkat suara. Jadi suaranya keluarin, ya. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, suaranya digimanain? Keluarin. Jangan malu-malu. Biarin sampai putus suara PR kayak apa? Tuh. Saking kencangnya dikir sampai urat leher keluar. Bagus. Bagus. Nah, yang ke apa itu? Yang kelima ya. Yang kelima. Kira-kira bakal apa enggak ya? Kan banyak. Mudah-mudahan apa? Baca 3 kali. Kali. Satu. Kedua. Yang panjang. Panjangin bacaannya. Tiga. Harus benar. Yang keempat. Harus bersuara. Harus keluarkan suaranya. Yang kelima. Gerak. Ibu udah mendahului baik. Yang kelima harus serasi, seirama, serasi, seirama, semuanya bareng. Kalau dikir deh, ya, kompak. Jangan ulang la ilaha illallah ini baru mulai itu bareng. Makanya dipimpin oleh imam. Biar apa? Biar kedengarannya. Inilah zikir la ilaha illallah yang akan langsung menembus menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa dicatat oleh malaikat. Zikir la ilaha illallah tanpa dicatat oleh malaikat. Kalau amalan-amalan yang lain dicatat oleh malaikat, catat dulu baru dilaporkan kepada Allah. Tapi kalau la ilaha illallah mah langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir itulah illa khaffat subul malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat itu hadir kepada kita, mengerumuni kita. Makanya zikirnya harus mulutnya serah. Udah. Yang kedua itu serasinya itu antara lahir dan batin. Ini ibu-ibu yang kemarin udah saya sampaikan Bu ya, nggak tahu lupa lagi atau enggak. Biasa. Harus seirama antara lahir dan batin. Bagaimana? Sebab banyak orang yang bibirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya jalan-jalan. Bener nggak?
hati. Jangan orang bilang, saya bilang beberapa kali, lain di mulut, lain di hati. Mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya jalan-jalan. Tidak serasi itu, Bu. Kalau diumpamakan, kalau diseramakan, kalau disamakan, itu sifat orang munafik. Orang munafik kan begitu, Bu ya. Lain di mulut, dusta. Yang dusta ya, dusta kau. Kenapa dusta? Ya itu mulutnya mah iya, dalam hatinya gitu. Munafik kan orang itu teh. Yang munafik kan ciri-ciri orang munafik apabila berkata dusta. Dusta itu gimana? Lain di mulut, lain di bibirnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya di rumah. Harus diserasikan, Bu. Caranya gimana? Udah saya bilang beberapa kali. Dikala ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, bibirnya yang keras, suaranya, hatinya bilang tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Coba bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Coba belajar merem. Siap, merem semua. 1, 2, 3, merem. Saya akan bacakan la ilaha illallah, ibu ikuti dalam hati. La ilaha. Jangan bilang la ilaha illallah ibu mana? Saya sendiri dulu. Ya, tapi ibu dalam hati. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bisa, Bu? Alhamdulillah. Nah, itu ketika itulah isyarat hati kita, isyarat perhatian kita ditujukan dari bawah itu kan. La. Ini adalah 7 latifah, Bu. Nanti akan saya insyaallah tempel gambarnya di situ karena menyuruh udah beberapa hari nggak ada yang itu harus pakai itu. Jadi dari bawah itu kan, nah, kemudian kemana? Kemana? Masih ingat? La ilaha illa Allah. Di sini Allah tuh, ya dalam hati di sini. Bawa dulu ke kanan. Ini talqin namanya, Ibu. Ya, talqin lahir dan batin supaya tidak termasuk orang munafik. Dikirnya, bibirnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Maka kalau dikir seperti itu, Ibu, ya, kalau udah mampu yang 5 tadi, lupa lagi deh yang 5. Lupa berapa nih 5 ya, Bu ya? Ada yang nempel, Bu? Ada yang nempel dari 5 enggak? Keras yang keempat, biar keras suaranya. 1 apa? Baca 3 kali. Bagi Yang sibuk. bagi yang sibuk, bagi yang malas seperti itu. Tuh. 2 apa? Panjangkan. 3 meram. Yang keempat keras bersuara. Yang kelima serasi. Maka ibu kalau sudah mendapatkan nikmatnya zikir,
adalah 100 tidak terasa, 150 tidak terasa, 200 tidak terasa, bahkan kalau berhenti juga merasa menyesal dalam hati. Udah anteng berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zikirnya la ilaha illallah. Insya Allah coba, tidak akan bisa seperti itu, akan nyampe seperti itu kalau tidak sering latihan yang 5 perkara tadi. Itu tahap pertama ya Bu ya. Udah begitu aja dah. Mudah-mudahan nanti hari Jumat yang akan datang, pokoknya Jumat Kamis yang akan datang, Ibu bisa dicatat 5 perkara tahap pertama dalam berzikir. Begitu ya. Ingat-ingat 1, 2, 3, 4, 5. Itu praktek ya. Udah segitu aja Bu ya. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.